Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memberkati pikiran, hati, dan telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, dan kami mengerti apa yang ingin Engkau berbuat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Badai Pasti Berlalu. Ada satu ungkapan bahasa Inggris yang bagus, yaitu life is not about waiting for the storm to pass. It's learning to dance in the rain. Hidup bukan sekedar menunggu badai berlalu, melainkan saat badai itulah waktu yang tepat untuk belajar menari di saat hujan. Ada satu ungkapan bahasa Inggris ini yang mengatakan bahwa ketika ada badai yang menerjang, itu adalah saat yang tepat bagaimana kita untuk belajar menari di saat badai itu ada atau di saat hujan yang lebat. Badai itu ada satu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan apa yang kita alami saat ini. Mungkin kita mengalami yang namanya badai pandemic flu varian baru tahun 2019 ini yang orang kenal dengan kata COVID, Coronavirus Disease 2009. Banyak perubahan-perubahan yang sebelumnya sudah diprediksi oleh para pakar-pakar ekonomi maupun teknologi bahwa akan ada perubahan besar dalam dunia ini di masa yang akan datang. Tapi ketika corona ini datang di tahun 2020 atau di akhir 2019, perubahan-perubahan yang diprediksi oleh pakar-pakar ini menjadi satu perubahan yang ada di depan mata kita. Ada satu perubahan nyata menjadi tantangan kita yang terjadi saat ini. Banyak perubahan yang kita hadapi. Salah satunya adalah perubahan gaya hidup, dari gaya hidup yang seenaknya mungkin atau gaya hidup yang sembarangan menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Mungkin kita tidak pernah memakai masker sebelumnya, sekarang kita memakai masker. Mungkin kita tidak pernah bekerja di depan komputer, di laptop, HP kita. Sekarang kita menghabiskan waktu lebih banyak di depan komputer, di depan media elektronik kita. Badai pasti akan selalu datang, dan kita hanya mampu mempercayai akan kedatangan badai itu, tanpa bisa memprediksi kapan dan dalam bentuk apa badai tersebut akan datang. Siapa yang bisa percaya di zaman teknologi maju seperti ini, virus flu dengan varian baru mampu menghancurkan dunia dengan segala kemewahannya. Badai itu tidak hanya sekedar lewat, namun mampu merusak segala aspek dalam kehidupan manusia, dan yang paling terasa di aspek ekonomi. Dampaknya sekarang ini kita mengalami dan memasuki yang namanya krisis ekonomi, atau yang kita kenal juga dengan kata resesi ekonomi. Sejak awal abad 20, Amerika Serikat mengalami lebih dari 130 resesi. Kita setiap 5 tahun ada yang namanya siklus resesi teknikal. Mungkin dengan kata lain yang lebih mudah kita terjemahkan dalam kata mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Resesi adalah satu kondisi di mana kita dan sumber daya ekonomi yang kita miliki, sumber daya pendapatan yang kita miliki mengalami penurunan, sehingga ketika kita mengalami penurunan pendapatan, kita akan mengurangi konsumsi. Apa yang kita biasa beli, sekarang kita perhitungkan matang-matang. Apa yang biasa kita makan, sekarang kita takar. Apa yang biasa kita lakukan untuk bersenang-senang saat ini, kita menahan diri. Itulah kondisi di mana resesi terjadi. Mengapa? Karena pendapatan yang kita dapatkan ini mungkin berkurang atau tetap, sehingga pendapatan yang kita dapatkan yang biasanya kita bisa dapatkan lebih, dapat bisa menabung atau apapun apa, sekarang benar-benar mepet dan tidak ada sisa sama sekali, bahkan mungkin minus. Bagi kita, mungkin ini menjadi badai yang besar bagi kita semua. Kita tidak tahu apakah ada masa depan bagi kita. Kita tidak tahu apakah ada
kesempatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, tapi bagi kita yang takut akan Allah, selalu akan ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Namun jika kita tawar hati dan pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Dalam Amsal 24 ayat 10 tadi berkata, orang yang tawar hati di masa kesesakan mengecilkan kekuatannya. Mereka yang menarik diri dari pertarungan hidup akan menjadi penonton dan tidak akan mendapatkan apapun selain penyesalan. Seperti penonton sepak bola yang bahagia karena timnya juara, namun bukan penonton sebut yang dikalungi medali. Pemain yang juara yang mendapatkan medali. Kesenangan yang dia dapatkan, yang diterima atau yang dinikmati oleh penonton adalah kesenangan semu. Itu bukan kemenangan mereka, itu kemenangan mereka yang bertanding. Ada 3 hal yang harus kita lakukan saat badai itu datang. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk menguasai pikiran kita secara penuh. Banyak orang yang mengalami depresi dalam kehidupan. Banyak orang yang mengalami mulainya dari stres yang mengarah ke depresi, mengarah frustasi lalu ke depresi. Dimulai dari kesulitan konsentrasi dan tak mampu bekerja secara penuh karena mudah sekali lelah, emosional dan baper. Ada banyak akibat dari depresi ini. Ada yang berujung pada bunuh diri atau ada yang berujung dari menarik diri dari lingkungannya. Masalah kejiwaan bukan hanya diasosiasikan atau digambarkan sebagai sakit jiwa. Seperti orang yang telanjang di pinggir jalan, depresi merupakan satu masalah dalam kejiwaan kita. Setiap orang punya potensi mengalami depresi atau salah satu yang saya katakan tadi, sakit jiwa dalam bentuk yang lebih rendah. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada kehidupannya. Kekhawatiran membuat pikiran kita menjadi lumpuh, tak mampu berpikir secara jernih. Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Banyak cara agar kita kembali menguasai pikiran dengan baik. Salah satunya dengan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mulai dengan doa dan akhiri dengan doa. Mulailah tinggalkan multitasking. Pekerjaan dengan yang banyak, mungkin pikiran kita rencana yang besar, rencana yang banyak. Kerjakan mulai dari hal yang sederhana. Kerjakan setiap pekerjaan melalui skala prioritas dari yang termudah sampai yang tersulit. Hilangkan pikiran negatif kita agar kita bisa memberi ruang dalam pikiran kita untuk rencana-rencana yang produktif. Bangunlah lebih pagi, olahraga dan kurangi waktu di depan HP kita. Habiskan waktu luang kita dengan komunitas-komunitas yang positif. Komunitas gereja contohnya, keluarga, atau lingkungan kerja yang siap untuk saling mendukung dalam kehidupan anggota komunitasnya. Ajak komunitas kita atau keluarga kita untuk beraktivitas bersama di luar rutinitas. Hal yang sederhana adalah jangan pernah memberikan ruang kekhawatiran dan ruang pada ketakutan terlalu luas dalam kehidupan kita. Saya tidak mungkin mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Tapi saya katakan Bapak Ibu, meskipun kita takut khawatir, kita tahu. Hal yang kedua yang kita harus sadari bahwa kita punya pengharapan. Hal kedua adalah setelah kemampuan untuk menguasai diri adalah be hopeful. Be hopeful adalah kita memiliki pengharapan yang penuh. Selalu memiliki pengharapan dalam hidup kita. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan memiliki arti tempat kita menaruh harapan, keinginan dan cita-cita kita. Jika harapan merupakan apa yang kita inginkan, maka pengharapan artinya tempat kita meletakkan harapan tersebut. Jika harapan adalah apa yang kita inginkan,
cita-cita Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu butuhkan, apa yang Bapak Ibu inginkan. Maka kalau saya atau kita berkata pengharapan, itu artinya tempat kita meletakkan harapan tersebut. Memiliki harapan namun tidak memiliki tempat untuk meletakkan harapan tersebut, maka sia-sia kita berharap. Seperti kita berencana ke Surabaya namun tidak memiliki kendaraan untuk membawa kita menuju tempat yang kita tuju, maka kita nggak akan beranjak dari manapun. Tuhan merupakan tempat kita menaruh harapan kita. Tempat di mana kita menaruh harapan dengan pasti. Sehingga apa yang kita harapkan itu kita yakini kita akan bisa dapatkan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita mengingat menjadi apa yang menjadi harapan kita dan memberi jaminan untuk setiap pengharapan yang kita letakkan dalam Tuhan Yesus melalui doa kita. Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa yang kita alami saat ini, baik kesulitan atau masalah, akan menimbulkan ketekunan jika kita mengerjakannya dengan benar. Dan ketekunan kita akan menimbulkan tahan uji. Ketahan ujian itu akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan kita, tidak akan mengkhianati perjuangan kita, karena pengharapan kita ada di dalam nama Yesus Tuhan kita. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Hal yang terakhir yaitu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, berucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah hal yang sederhana dan tampak tidak berhubungan dengan tindakan dalam action plan kita. Namun satu hal yang penting mengucap syukur adalah menghindarkan kita dari godaan hawa nafsu dan keinginan yang berlebih serta iri ataupun kecemburuan. Hal sederhana tentang mengucap syukur adalah ketika seorang pemotor melihat seorang yang naik mobil. Pemotor itu berpikir alangkah beruntungnya ya jika saya bisa naik mobil sehingga tidak kena hujan dan panas terik. Demikian pula di sebelah pemotor itu ada seorang yang naik sepeda sambil berkata, coba jika saya punya motor tidak akan capek dan segera sampai tujuan. Mana yang paling beruntung? Mungkin yang naik mobil pun berpikiran dengan sama pemotor. Dan yang orang yang naik sepeda, selama kita melihat ke atas, kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Namun saat kita melihat ke bawah, kita akan tahu betapa berharganya apa yang kita miliki saat ini. Kebutuhan, keinginan, dan status sosial kita akan selalu bertambah setiap tahunnya. Namun, rasa cukuplah yang membuat kita hidup menjadi tenang. Mengucap syukur membantu kita merasa cukup dengan mengelola keinginan kita. Mengucap syukur membantu kita mengelola pikiran kita, menghindari kita dari keinginan berlebih. Mengucap syukur mengajarkan kita untuk tahu siapa yang memberikan apa yang kita nikmati saat ini. Karena itu, jangan tunggu badai itu reda. Jangan menjadi penonton pertunjukan besar atas pertarungan mengalahkan badai oleh orang lain. Ikutlah dalam pertarungan tersebut dan jadilah pemenang. Karena kemenangan kita sudah dijamin Tuhan Yesus dalam Kristus Yesus kita, Tuhan kita. Dan setiap kemenangan akan menghasilkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ini mengingatkan kembali kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak ragu lagi menghadapi badai yang ada di hadapan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan mengalahkan badai karena kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan dan dalam setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, beri kekuatan kami agar kami mampu melewati masa-masa yang berat ini. Dan kami percaya Engkau akan merubah setiap tangis air mata ini menjadi sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.